Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mereview jurnal yang diberikan kepada saya sebagai tugas. Nah, jurnal yang pertama itu ada jurnal akuntansi keuangan, yang mana di kesempatan kali ini saya mengambil dengan judul Komitmen Organisasi Memodernisasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Jurnal Trikonomika. Nama jurnal, Jurnal Trikonomika. Volume dan halaman, volume 11, nomor 1 halaman 29-39, tahun Juni 2012. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan adalah metode survei yang terdiri dari descriptive survei dan explanatory survei dengan investigation type yang bersifat berkualitas atau kausalitas. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, di mana penulis menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang menjadi pertimbangan dalam penentuan sampel. Dengan menggunakan kriteria tersebut, yang dapat dijadikan sampel penelitian sebanyak 28 responden bagian akuntansi. Hipotesis di judul kali ini yaitu yang pertama hipotesis 0. HO, data terdistribusi secara normal. Hipotesis alternatif, data tidak terdistribusi secara normal. Kriteria uji, jika nilai probabilitas, maka HO diterima. Jika nilai probabilitas, maka H ditolak. Hasil dan pembahasan dari judul ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu pula dengan menambahkan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya yaitu yang akan saya review jurnal akuntansi perpajakan dengan judul Perlakuan Akuntansi atas PPh Pasal 21 pada PT Arta Prima Finance Kota Mobagu dengan nama jurnal yaitu Jurnal EMBA. Volume dan halaman, volume 1 nomor 3 halaman 558 sampai 566 tahun 2013. Penulis Nini Dewi Wandansari. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis perhitungan pajak apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 Pajak Penghasilan 21. Metode penelitian yaitu menggunakan datatif maupun data kuantitatif. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya PPh Pasal 21 tahun 2009 sejumlah Rp10.903.750 PT Arta Prima Finance telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan untuk tahun 2009 sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengukuran yaitu kewajiban aktiva pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pajak terutang sesuai tarif yang berlaku. Pengungkapan yaitu unsur-unsur beban dan penghasilan jumlah pajak adanya keterkaitan antara beban pajak dengan laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. 3. Pencatatan PPh Pasal 21 telah dicatat dalam bentuk jurnal dan penyajian yaitu aktiva dan kewajiban pajak telah dipisahkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yang akan saya review adalah Jurnal Akuntansi Syariah dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa STEI SEBI Jurusan Akuntansi Syariah terhadap Profesi Akuntan Publik dan Keuangan Islam 1. Volume halaman nomor 2 tahun 2013. Penulis Niswatul Mahmuda. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa SEBI terhadap profesi akuntan publik akuntansi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh dari bagian kemahasiswaan STEI SEBI. Populasi dan sampel. Untuk memenuhi tujuan penelitian, responden yang dipilih adalah mahasiswa STEI SEBI jurusan akuntansi syariah dengan menggunakan analisis regresi logistik untuk mengetahui pola hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya.
Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa akuntansi syariah tidak berminat pada profesi akuntan publik jauh lebih besar dibanding jumlah mahasiswa yang berminat pada profesi akuntan publik, yaitu 22:60. Bahkan meskipun akuntansi angkatan 2008-2009 memiliki pemahaman tentang profesi akuntan publik, namun seluruh atau 100% mahasiswa tersebut belum pernah memiliki pengalaman magang di kantor akuntan publik. Hasil penelitian menemukan 3 faktor intrinsik, yaitu faktor pekerjaan, sosial ekonomi, dan kepribadian tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa terhadap profesi akuntan publik. Selanjutnya yang akan saya review adalah Jurnal Akuntansi Sektor Publik dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan Organisasi Sektor Publik dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening. Nama judul Jurnal Nominal, volume dan halaman, volume 4, nomor 1, tahun 2015, penulis Evi Wahyuni. Tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja. Metode penelitian digunakan adalah melalui dari sifat-sifat masalahnya, merupakan penelitian kasual komparatif yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan yang bekerja di dinas-dinas pemerintah kota Tasikmalaya. Jumlah pegawai bagian keuangan seluruhnya sebanyak 96 pegawai. Hipotesis. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis jalur hasil perhitungan dengan SPSS statistik 13.0. Penelitian yaitu dalam pembahasan mengenai pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai bagian keuangan organisasi sektor publik dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening, yaitu budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai bagian keuangan. Hal ini ditunjukkan pada hasil regresi linear sederhana yang memiliki nilai hitung sebesar 6,476 yang lebih besar dan memiliki signifikan sebesar 0,000 ya atau di bawah 0,05. Demikianlah hasil review jurnal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.